Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Drivers of English. Jadi inilah video vlog pertama saya. Hari ini saya sebenarnya rencana mau buat vlog tentang pendapatan atau keseharian Maxim, tapi ternyata pagi tadi ketika baru mau jalan, saya perhatikan ban kiri belakang ternyata dia flat, dia bocor. Jadi awalnya video ini tentang perjalanan vlog berubah jadi tutorial cara mengganti ban, terutama untuk mobil Daihatsu Sigra. Tanpa berlama-lama langsung kita ke videonya, check it out. Oke, sekarang jam 6.27 pagi, baru mau jalan tapi ban sudah kempes. Jadi kita tidak punya pilihan, mau tidak mau harus kita ganti dengan ban cadangan. Tapi sebelum kita melangkah ke penggantian ban, ini ada beberapa langkah-langkah yang saya sudah siapkan untuk memudahkan panduan kita ketika mengganti ban. Karena lebih enak kalau kita bekerja itu ada panduan. Ini ada 12 langkah yang saya sudah tulis, dari mulai menyiapkan peralatan sampai kembali merapikan peralatan ketika sudah selesai dengan penggantian ban. Ini saya buat tujuannya untuk memudahkan kita ketika penggantian. Mungkin teman-teman yang butuh bisa di screenshot, tapi sharing dengan berjalan kita akan lihat sama-sama bagaimana proses penggantiannya. Ya, langsung saja kita masuk ke langkah pertama, yaitu kita menyiapkan peralatan. Untuk peralatan di sini yang kita butuhkan cuman dua saja, yaitu dongkrak dan juga kunci roda. Untuk letak dari dongkrak dan kunci roda ini masing-masing kendaraan itu biasanya berbeda, tapi untuk umumnya itu berada di bawah kursi depan penumpang. Itu di bawah kursi letaknya. Ini bisa kita ambil. Untuk mobil ini Daihatsu Sigra, dia dongkraknya tipe jembatan seperti ini. Ya, jadi ini alatnya, ada dongkrak dan juga kunci-kunci. Tidak perlu khawatir teman-teman, untuk setiap mobil semua punya dongkrak dan kunci roda ketika dibeli dari dealer. Jadi ini bawaan, tidak perlu dibeli secara terpisah. Ini kita siapkan dulu alat-alatnya, kita ambil, ada dongkrak dan juga kunci roda. Juga saya menyiapkan sepasang sarung tangan untuk safety, keamanan, safety first. Jadi ini ya, dongkrak, kos tangan dan juga kunci roda. Iya, ini kunci rodanya saya letakkan dulu di tanah, terus kita ambil posisi yang baik untuk kamera, untuk pengambilan video yang lebih mantap. Mantap jiwa! Ya, sebelum memulai kita berdoa dulu, bismillahirrahmanirrahim, sambil memakai sarung tangan untuk keamanan, supaya tangan tidak lecet dan luka. Ini kita siapkan dongkraknya. Ya, setelah kita menyiapkan peralatan, kita masuk ke langkah kedua, yaitu membuka ban cadangan. Untuk ban cadangan ini posisinya setiap mobil itu berbeda-beda, tapi secara umum yang saya tahu itu ada 3 bagian. Untuk mobil saya itu dia berada di bawah bagian belakang. Kemudian kalau untuk mobil yang 2 baris seperti Agya, Ayla, Suzuki Ignis atau mobil 2 baris lainnya, itu umumnya berada di bagasi dalam bagian belakang. Sementara untuk mobil saya ini dia beradanya di bagian bawah belakang. Ada juga yang disimpan di luar seperti Terios lama atau Toyota Rush, itu di luar bagian belakang di dekat kaca. Ya, untuk membuka ban cadangan itu kita pasang kunci roda di mur yang sudah disediakan, lalu kita putar berlawanan dengan arah jarum jam ke arah kiri. Ya, jadi kita putar ke arah kiri untuk melonggarkan mur atau baut dari ban cadangan. Ini semakin lama kita putar ke kiri, maka dia akan semakin longgar dan posisi ban cadangan yang berada di bawah mobil akan semakin turun. Ya, seperti kita lihat ini sama-sama, ini mulai sedikit demi sedikit dia turun perlahan-lahan. Iya, dia semakin turun. Saya perbaiki dulu angle kamera supaya lebih baik lihatnya. Iya, kita putar terus sampai di terus.
Iya, kita putar lagi. Ya, sudah mulai longgar. Sudah mulai longgar ini ya. Kalau teman-teman perhatikan itu ada dua anak panah, satu warna hitam, satu warna putih dan warna ungu. Yang warna putih itu menunjukkan pegangan dari baut roda yang kita putar. Itu semakin kita putar semakin turun, dan untuk yang hitamnya itu tempat berpegangnya penyangga dari ban cadangan. Setelah kita putar dengan cukup lama dan dia ketika sudah mulai longgar, ini bisa kita lepas dari penyangga ban ke pengaitnya yang warna silver tadi itu. Ini saya angkat sedikit bannya, kita angkat sedikit supaya dia bisa terpisah dari pegangannya. Ini sudah mulai terlepas ya. Ini sudah terlepas, tinggal kita tarik keluar saja ban cadangan dari mobil. Ini seperti saya katakan tadi, ini yang hitam dia mengait di warna silver ini. Jadi ini fungsinya untuk berpegang ke pengait yang kunci roda yang seperti ini. Lanjut kita keluarkan ban cadangannya, lalu kita bawa ke samping. Sekarang kita akan mulai inti dari penggantian roda. Kita masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu memasukkan dongkrak. Kita masukkan dongkrak. Untuk dongkrak ini lokasinya itu tidak sembarang, maksudnya ada lokasi-lokasi tertentu yang sudah disediakan oleh pabrikan. Untuk beberapa mobil itu tempatnya berbeda-beda, tapi untuk mobil ini Daihatsu Sigra itu tempatnya ada 4 sisi masing-masing di dekat roda. Untuk di roda kiri belakang itu kita cari ada semacam 2 titik. Ini 2 titik yang saya maksud. Nanti di antara 2 titik itu kita letakkan kepala dari dongkrak. Kenapa kita meletakkan di sini? Jika teman-teman melihat dari dalam, sebenarnya di bagian dalam situ itu ada semacam dudukan yang agak tebal, dia besi padat. Jadi ketika dongkrak ditaruh di situ tidak akan membuat bodi dari mobil itu penyok. Jadi kita letakkan dongkraknya di antara 2 titik yang telah disediakan. Pastikan dia berada di tengah-tengah dan berada posisi yang pas. Yap, setelah itu kita masuk ke langkah keempat, membuka mur ban tahap 1. Ini saya pakai tahapan ya. Jangan lupa untuk ketika membuka mur ini dilakukan secara menyilang. Misalnya kita mulai dari kiri lalu ke kanan, atas bawah. Atau misalnya kita mulainya dari atas ke bawah, ke kiri, ke kanan, atau arah manapun selama dia itu menyilang. Kita longgarkan satu persatu. Tadi saya mulai dari kiri ya, jadi dari kiri saya lanjut ke kanan, ke atas, lalu ke bawah. Ini lumayan keras ya. Yap, setelah mulai longgar kita kembali ke dongkrak. Ya, tadi itu pertama kita cukup longgarkan saja mur dari baut roda. Setelah itu kita naikkan dongkraknya. Tahap kelima itu kita menaikkan dongkrak. Ya, kita putar perlahan-lahan. Setelah dongkraknya ini cukup tinggi, sudah ada spasi antara bodi mobil dan juga tanah, kita masukkan ban cadangan ke bagian bawah mobil. Ini tujuannya untuk keamanan. Andai kata misalnya tiba-tiba dongkraknya failure atau jatuh dan bannya sudah dilepas, maka roda bagian rem itu tidak langsung terkena tanah, tapi tertahan oleh roda cadangan yang berada di bawah mobil. Jadi memang ini sangat penting untuk keamanan, untuk menempatkan ban cadangan di bawah mobil. Kita lanjut. Setelah itu kita masuk ke tahap ke-6, yaitu membuka mur ban tahap 2. Di sini kita keluarkan semua murnya yang awal tadi sudah kita longgarkan. Ini kita buka semuanya, keempat-empatnya. Ya, ini videonya saya percepat supaya efisiensi waktu. Kemudian setelah kita buka murnya, kita lepas bannya. Jadi terlihat ya isi perutnya, isi bagian dalam dari ban itu.
Oke. Nah, tahap 7 kita tukar ban bocor dengan ban cadangan. Jadi ban yang bocor itu kita masukkan ke bawah bodi mobil untuk keamanan, dan ban cadangan kita tempatkan di posisi ban untuk mengganti ban yang bocor itu. Lalu masuk tahap ke-8, kita kencangkan kembali murnya. Bukan kencangkan, kita masukkan dulu sih, karena ada nanti mengencangkan mur tahap 2 setelah kita turunkan dongkrak. Ya, jadi ini kita masukkan juga murnya satu persatu. Ya, ini takes time. Sebenarnya kalau kita ada impact, itu cepat sekali, tinggal zrot, lebih cepat, lebih efisien. Tapi karena kita nggak punya duit alias kere, jadi kita manual saja pakai tangan. Ini mohon maaf ada sensor sedikit, soalnya ternyata saya nggak sadar itu bajunya kependekan. Prikitiu. Oke, lanjut. Setelah kita pasang tapi belum dikencangkan dengan maksimal bot rodanya, kita masuk tahap 9, yaitu kita turunkan dongkrak. Tapi sebelum turunkan dongkrak, kita keluarkan dulu ban cadangan dari bawah mobil. Ya, lanjut kita turunkan dongkrak. Ini kita putarnya pelan-pelan saja. Ya, setelah itu, setelah dongkrak turun, kita kembali masuk ke tahap ke-10, yaitu mengencangkan mur tahap 2. Di sini kita kencangkan dengan semaksimal mungkin, tapi jangan juga terlalu keras. Sebenarnya untuk mengencangkan ini paling tepat menggunakan kunci torsi, karena setiap mur dan bot itu beda-beda kekuatan torsinya. Tapi karena kita tidak punya dan karena kita kere, jadi kita pakai alat seadanya dengan pakai feeling saja. Kita menggunakan feeling untuk kekerasan yang dibutuhkan. Oke, selesai, bannya sudah jadi, sudah aman, bisa digunakan. Kita lanjut ke tahap 11, yaitu kita kembalikan ban cadangan ke tempatnya. Jadi yang ban bocor bisa kita kembalikan untuk bawa ke bengkel ketika ada waktu luang, atau kalau misalnya bisa tambal sendiri, langsung tambal sendiri saja. Ini kita kembalikan ban cadangannya ke tempatnya. Iya, kita kembalikan. Ya, kita pastikan posisinya dia ini presisi, sesuai dengan tempat-tempatnya, tempat atas, kiri, kanan, depan, belakang. Dan nanti akan kita kaitkan yang besi hitam itu ke besi warna silver yang saya sudah tunjukkan di awal video tadi. Kita pastikan dia masuk, dan iya, sudah masuk, sudah klop, sudah cekrek. Sudah pas ya, ini sudah pas banget, sudah pas sekali. Tinggal nanti kita kencangkan. Ini kan masih goyang. Tadi kan kalau di awal ketika kita membuka, kita putar berlawanan arah jarum jam. Sekarang untuk menguncinya, kita putar searah jarum jam untuk mengunci atau menguatkan posisi dari ban cadangan yang di bawah mobil ini. Kita putar terus sampai di terus. Putar sambil kita cek apakah ini sudah paten atau belum. Sedikit lagi. Iya, sudah kuat, sudah patennya, sudah press. Ini harus kita perhatikan press tidaknya, karena ketika berjalan, ketika dia tidak kuat, maka dia rawan terlepas. Ini sudah kuat, sudah mantap. Kita lanjut ke tahap terakhir, yaitu kita merapikan kembali peralatan. Ya, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Tahap 12 ini sebenarnya sangat penting juga, karena setelah kita bekerja, pastikan kita kembali merapikan peralatan, kita bersihkan, karena suatu saat akan kita pakai kembali ketika kita menghadapi situasi darurat. Misalnya kita lagi bocor ban di tengah jalan, atau hal-hal yang kurang kita harapkan terjadi di tengah jalan. Jadi kita selalu cek peralatan lengkap, bagaimana fungsinya, apakah dia masih bagus atau sudah perlu perbaikan atau perlu penggantian. Itu penting kita selalu jaga dan cek sewaktu-waktu kegunaan dan fungsi dari peralatan yang kita bawa. Oke, demikian video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika Anda suka silakan like, jika Anda berminat dengan video-video seperti ini jangan lupa subscribe. Thank you very much for watching and see you on the next video. Bye bye. Thank you very much. See you. Arigatou gozaimasu.